Siapa yang tak kenal Belitung? Pulau ini termasyhur karena keindahan panorama pantainya. Puluhan pantai dengan hiasan batu granit super besar menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Belitung. Lebih-lebih setelah Pulau Belitung dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi yang diangkat dari novel yang sama karya Andrea Hirata. Pulau ini semakin dikenal oleh banyak orang. Kalayak pasti sudah tahu akan keindahan alam Belitung ini. Namun tidak banyak yang tahu mengenai adat istiadat masyarakat Belitung. Di dalam perkembangannya, adat istiadat Belitung tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dominasi Islam. Perubahan kebudayaan mulai terjadi di masyarakat Belitung ketika Belanda dan Cina mulai mengeksploitasi timah di Belitung. Rasanya segala yang disuguhkan di Belitung selalu indah dan menarik untuk dinikmati. Tidak terkecuali adat istiadatnya yang kaya dan beragam. Masyarakat Belitung yang dikenal ramah dan terbuka ini mempunyai ciri khas yang unik. Belitung tidak bisa lepas dari keindahan pantai yang sudah termasyhur bahkan hingga para turis mancanegara. Salah satu pantai kebanggaan Belitung adalah Pantai Tanjung Tinggi. Pantai Tanjung Tinggi yang terletak 30 km dari pusat kota Tanjung Pandan. Tanjung Pandan merupakan ibu kota Kabupaten Belitung. Pesona kecantikannya merupakan daya tarik dari pantai ini. Hamparan pasir putih dan air laut yang berwarna hijau toska kebiruan serta hamparan bebatuan yang berada di sekitar pantai menambah pesona kecantikan Pantai Tanjung Tinggi. Kecantikan pantai-pantai di Belitung memang tidak diragukan lagi. Sebagai contoh yaitu Pantai Tanjung Tinggi atau Pantai Parai Tenggiri. Tidak heran banyak para wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikan Bangka Belitung sebagai tujuan tempat wisata. Pantai Tanjung Tinggi berbentuk teluk kecil yang memiliki panjang sekitar 100 meter. Karena berbentuk teluk, maka arus ombak di pantai ini relatif kecil, sangat cocok untuk aktivitas olahraga air. Selain kecantikannya, daya tarik dari Pantai Tanjung Tinggi sebenarnya ada pada hamparan batu-batu granit yang ada di sekitar pantai. Tepatnya berada di sebelah timur pantai. Batu-batu tersebut memiliki ukuran yang beraneka ragam, ada yang sangat besar dan relatif kecil. Jika Anda gemar fotografi, Anda bisa mengambil objek batu-batu tersebut sebagai modelnya dengan latar belakang Pantai Tanjung Tinggi dan matahari terbenam. Dengan keindahan pantai yang memiliki khas tersendiri, sehingga membuat Pantai Tanjung Tinggi banyak dikenal oleh para wisatawan luar daerah maupun luar negeri. Pantai Tanjung Tinggi ini pernah dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Jadi, tidak jarang para wisatawan luar menyebut Pantai Tanjung Tinggi ini dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Selain pantai, Belitung juga masih memiliki rumah adat yang dijaga kelestariannya. Rumah yang merupakan rekonstruksi dari rumah gede ini, sebagian besar ornamennya terbuat dari kayu. Rumah asri yang menjadi kebanggaan masyarakat negeri Laskar Pelangi dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi. Rumah adat Belitung ini terletak di kota Tanjung Pandan. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, persis di samping kantor Bupati Belitung. Memasuki halaman rumah, pengunjung akan melihat sebuah bangunan besar. Rumah ini terdiri dari 3 bagian, yakni ruang utama, los, dan dapur. Setelah menaiki tangga yang ada di bagian depan rumah, pengunjung akan menjumpai sebuah teras.
Teras yang cukup luas ini biasanya digunakan oleh tamu atau pengunjung untuk duduk-duduk santai sambil berbincang-bincang. Setelah melewati teras, pengunjung akan memasuki ruang utama. Di ruang utama ini, pengunjung akan melihat aneka ornamen rumah khas Belitung. Salah satunya, lemari berisi baju adat pengantin Belitung, kancing 5, yang berada di bagian kiri. Di bagian kanan ruang ini, terdapat sebuah kamar pengantin berukuran kecil. Selain itu, ruang ini juga dihiasi foto tokoh-tokoh Belitung tempo dulu yang tertata rapi di atas meja. Lantai di ruangan utama ditutupi oleh tikar. Lantai yang ditutupi tikar memang menjadi ciri khas rumah-rumah panggung yang ada di Belitung. Ruang utama dalam rumah-rumah di Belitung biasa dijadikan sebagai tempat dilakukannya semua kegiatan keluarga, seperti kumpul-kumpul keluarga maupun untuk mengaji. Konsep rumah adat Belitung yang terbuka menjadikan rumah ini terlihat begitu lapang tanpa ada sekat-sekat di dalamnya. Lebih ke dalam lagi, pengunjung akan menjumpai sebuah ruangan yang biasa disebut masyarakat Belitung dengan los. Los adalah pembatas ruang utama dengan dapur. Fungsi ruang ini adalah sebagai tempat yang menetralkan aktivitas di dapur dengan kegiatan di ruang utama. Ruang terakhir dari rumah adat Belitung adalah dapur. Dapur menjadi pusat aktivitas memasak dan dekat dengan hal-hal yang kotor. Karenanya, ruang ini diletakkan pada bagian belakang. Rumah adat Belitung ini mulai dibangun pada tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2009 oleh Bupati Belitung Darmansyah Hussein. Suasana kayu sangat terasa ketika berada di dalam rumah adat ini. Hampir semua bagian dari rumah adat ini terbuat dari kayu bulin yang terkenal kuat dan tahan lama. Puas mengenal rumah adat Belitung, perjalanan kami lanjutkan menuju Museum Tanjung Pandan. Puas mengenal rumah adat Belitung, perjalanan kami lanjutkan menuju Museum Tanjung Pandan. Kunjungan ke Museum Tanjung Pandan Belitung di Jalan Melati nomor 41A Tanjung Pandan sungguh mengesankan. Museum Tanjung Pandan Belitung semula bernama Museum Geologi, didirikan atas perintah Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Dr. Chairul Saleh pada perusahaan penambangan timah di Belitung Bangka dan Singkep untuk masing-masing mendirikan sebuah museum. Perintah itu dilaksanakan di bawah pimpinan Dr. Insinyur Oersberger, geolog asal Austria yang menjabat Kepala Dinas Eksplorasi dan Geologi Perusahaan Penambangan Timah Belitung yang berkedudukan di Kelapa Kampit. Karena itulah awalnya museum itu akan didirikan di Kelapa Kampit, namun diubah ke Tanjung Pandan atas perintah Direktur Utama Penambangan Timah Belitung, Insinyur Mea Apitule, untuk memudahkan akses bagi pengunjung. Museum Tanjung Pandan Belitung menempati bangunan tua bekas kantor NV Billiton Maatspich yang juga pernah dijadikan tempat tinggal Kepala Penambangan Timah Belitung di zaman Belanda. Adalah Bang Junai yang bersemangat menghubungi Salim agar bisa datang untuk bercerita panjang lebar tentang museum dan Belitung secara umum. Tampak depan Museum Tanjung Pandan Belitung dengan halaman yang luas, hijau dan asri. Masuk ke ruang Museum Tanjung Pandan Belitung terlihat koleksi keramik tua Tiongkok seperti kendi, mangkok dengan bermacam bentuk dan ornamen yang ditemukan di Belitung. Keramik itu ada yang berasal dari zaman Wangsa Tang, Sung, Ming, dan Yuan. Ada pula gerabah yang berasal dari Thailand.
Ada koleksi ikan arapaima yang hidup di perairan Sungai Amazon, sumbangan Gunawan, warga Tanjung Pandan. Panjangnya bisa mencapai 2,5 meter, berat 100 kg, dan merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan jenis ini diperkirakan masih hidup di Sungai Lenggang, Belitung Timur yang disebut ikan ampong atau ikan buaya. Di ruang belakang Museum Tanjung Pandan Belitung terdapat deret lemari kaca berisi contoh batuan dan biji logam, di antaranya batu kawi, garnierit, timah, kalsit, radiolarit, kuarsa, biji nikel, siderit, hematit, prit, dan banyak lagi lainnya. Ada maket yang menggambarkan cara penambangan timah dari mulai sumur Palembang yang dibuka pada tahun 1711 sampai ke pemakaian kapal keruk dan peleburan biji timah. Masih banyak lagi koleksi Museum Tanjung Pandan Belitung lainnya, termasuk uang kertas dan uang logam kuno, cap kerajaan, koleksi keris, gerabah, dan nisan kayu makam Karahat, yaitu Depati Cakraningrat VIII, pendiri kota Tanjung Pandan. Karahat meninggal pada tahun 1854 Masehi dan dimakamkan di Air Labu Kembiri yang berada di area perkebunan PT Foresta Lestari Membalong. Perjalanan kami lanjutkan menuju Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung dan beribu kota Manggar. Kabupaten Belitung Timur pernah menjadi lokasi pertambangan timah sejak masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru. Semenjak kemerdekaan, usaha pertambangan dijalankan oleh PN Timah. Kabupaten Belitung Timur ini juga merupakan tempat Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Tujuan kami ke Belitung Timur bukan untuk menyambangi lokasi syuting Laskar Pelangi, melainkan untuk melihat Vihara Dewi Kwan Im yang dikenal sebagai vihara terbesar di Bangka Belitung. Perjalanan menuju Vihara Dewi Kwan Im memakan waktu hampir 2 jam. Namun jarak tersebut terbayar sudah setelah melihat keindahan vihara tersebut. Sebuah vihara terbesar dan tertua di Pulau Belitung. Vihara atau kelenteng ini terletak di Kabupaten Belitung Timur, Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar. Lokasinya juga tidak berjauhan dari tempat wisata Pantai Burung Mandi, lebih tepatnya berada di pinggir Bukit Burung Mandi. Ya, wisata Belitung memang tidak melulu pantai dan laut. Pengunjung juga bisa menikmati ragam daya tarik wisata religi. Wihara Dewi Kwan Im ini adalah salah satunya. Bila Anda memesan paket wisata Belitung 3 hari 2 malam, biasanya objek wisata religi ini akan masuk dalam agenda rencana program liburan Anda. Vihara Dewi Kwan Im ini adalah vihara tertua di Pulau Belitung. Dengan usia yang telah mencapai 266 tahun ini, pertama kali ditemukan tahun 1747. Konon, Dewi Kwan Im pernah bersembahyang di salah satu tempat sembahyang terbesar di vihara ini, yaitu Kon Im. Sehingga vihara ini disebut sebagai Vihara Dewi Kwan Im. Kemudian, untuk memasuki wilayah vihara, Anda harus menaiki anak tangga yang berjumlah sekitar 86 buah. Vihara ini juga memiliki 3 tempat sembahyang. Pertama, Si Munyo yang berada di dekat anak tangga.
Kedua, naik sedikit ke atas, maka Anda akan menjumpai tempat sembahyang yang kedua, yaitu Siti Yamuni. Dan ketiga, beranjak lebih ke atas lagi. Di sana akan ada jumpai tempat sembahyang yang ketiga yang bernama Kon Im. Kon Im ini sendiri adalah tempat sembahyang terbesar di vihara ini. Vihara Dewi Kuan Im sendiri banyak dikunjungi warga lokal untuk beribadah saat hari-hari besar keagamaan seperti Imlek dan Waisak. Pengunjung vihara ini tidak hanya warga lokal saja, namun banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke vihara ini. Menurut warga lokal, jika sembahyang dan berdoa di vihara ini bisa terkabul segala keinginannya. Di vihara ini juga siapa saja bisa meramal apa yang diinginkan, seperti meramal jodoh, kesehatan, dan rezeki. Dengan bantuan Ako atau panggilan orang Cina pria yang sudah tua di Belitung, atau Cece, panggilan orang tua wanita yang sudah tua di Belitung, Anda bisa diramal sesuai keinginan Anda apa yang ingin Anda ramalkan. Ako atau Cece ini meramal hanya menggunakan garu, lidi yang mempunyai urutan nomor dan kertas yang berwarna kuning dan merah jambu. Selain tempat ibadah, vihara ini juga mempunyai pemandangan yang indah, yaitu di Bukit Burung Mandi yang terletak persis di belakang vihara ini. Dan juga jika pengunjung berada di depan tempat sembahyang terbesarnya, yaitu Kon Im, pengunjung bisa melihat pemandangan sedikit hutan dan laut lepas. Dalam perjalanan kembali ke Tanjung Pandan, kami teringat bahwa Belitung merupakan kota 1001 kedai kopi. Setelah mencari informasi mengenai kedai kopi yang terkenal di Belitung, kami akhirnya memutuskan untuk memilih kedai kopi Kongci untuk bersantai melepas lelah dan menikmati kopi khas Belitung. Salah satu kedai yang paling banyak dituju di Tanjung Pandan, Belitung Barat adalah kedai kopi Kongci di Jalan Siburik Barat, Tanjung Pandan. Generasi kedua dari pendiri kedai kopi itu, Ismen Holidi, menceritakan awal usaha yang dimulai orang tua mereka. Menurut Ismen, pada awal tahun 1940-an, Margaho terpaksa menyeberang dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung karena harus menyelamatkan diri dari kelaparan akibat penjajahan Jepang. Kedai Kongci terletak di depan Gereja Regina Pacis, tidak jauh dari Bundaran Tugu Batu Satam, Tanjung Pandan, Belitung. Kongci memang bukan yang pertama berdiri di Belitung, namun mungkin satu-satunya kedai yang mempertahankan keotentikan cita rasa dan suasana ngopi sejak tahun 1943. Meski bangunan kedai sudah tampak modern dari luar, kedai kopi Kongci yang pertama masih mempertahankan kondisi interior di dalam kedai. Ismen mengatakan kedai yang kini dijalankan masih mempertahankan ceret tinggi bersisi biang kopi yang khas pada kopi zaman dulu. Meski bahan ceret kini diganti aluminium yang lebih ringan ketimbang tembaga, dan ada 3 ceret di kedai Kongci. 1 ceret tinggi sekitar 1 meter, dan 2 ceret lainnya yang berukuran separuhnya. Ayah Ismen dulu memakai ceret-ceret ini, yaitu ceret-ceret tembaga berukuran 30 cm. Namun kini Ismen harus memodifikasi ceretnya menjadi tinggi karena pelanggan semakin banyak. Rahasia membuat kopi nikmat versi kedai Kongci adalah menggunakan air yang benar-benar panas mendidih untuk menyeduh kopi. Selain itu, Kongci memakai campuran antara kopi Arabica yang beraroma wangi namun asam dan kopi Robusta dari Jawa dan Sumatera. Ditambah lagi dengan beberapa resep tradisional rahasia keluarga. Nama Kongci berakar dari bahasa Hakka. Kong artinya terang, sementara Cie adalah nama untuk anak nomor 2. Pelanggan adalah raja. Itu pesan ayah Ismen. Hingga sekarang itu yang dijadikan pedoman Ismen dalam menjalankan bisnis keluarga. Kedai kopi bagi sebagian besar penduduk Belitung sudah layaknya aliran kepercayaan. Meski sudah meminum kopi di rumah, penduduk Belitung akan tetap pergi ke kedai kopi untuk membeli kopi yang kini dihargai rata-rata Rp15.000 segelas. Selain kekhasan racikan kopi dan penggunaan metode pembuatan kopi yang masih dipertahankan, Ismen mengaku rahasia keberlangsungan kedai keluarganya adalah sikap yang rendah hati.
Ayah Isman pernah berkata, bisnis kedai kopi bukanlah bisnis main-main. Pelakunya harus bekerja sepenuh hati dan memiliki kerendahan hati menghadapi pelanggan yang memiliki sifat dan sikap beragam. Isman mengatakan ayahnya tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk melanjutkan usaha warung kopinya. Terbukti, keempat anaknya disekolahkan hingga ke jenjang sarjana. Dalam menjalankan usaha kopinya, Isman mengaku tidak pernah membeda-bedakan konsumen. Ia mengatakan konsumen di kedai kopinya terdiri dari berbagai latar belakang. Warisan budaya nasional atau warisan budaya bangsa adalah cerminan tingginya peradaban bangsa. Dan salah satu ciri bangsa besar dan maju adalah bangsa yang mampu menghargai dan melestarikan warisan budaya nenek moyang mereka. Semakin banyak warisan budaya masa lampau yang bisa digali dan dilestarikan, maka sudah semestinya lah peninggalan budaya tersebut semakin dihargai.